Dalam work-life balance ada salah satu poin penting dalam hal yang perlu kita atur, yaitu terkait dengan waktu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu dengan Dr. Hairil Anwar. Baik, Pak Hairil, salah satu hal yang menarik ya ternyata dalam work-life balance ternyata adalah manajemen waktu. Jadi artinya sesuatu yang berada di luar diri kita, tapi ternyata sebegitu penting dalam proses menemukan keseimbangan di dalam pengertian dalam work-life balance. Nah, sebelum kita masuk nih Pak, lebih dalam lagi tentang manajemen waktu, kita akan kupas dulu terkait dengan definisinya terlebih dahulu, supaya nanti mungkin sahabat pembelajar bisa lebih paham nih tentang manajemen waktu. Boleh Pak dijelaskan tentang manajemen waktu Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen waktu, berarti ada dua kata yang mesti kita kupas ya. Manajemen dan waktu itu sendiri. Manajemen itu adalah pengelolaan. Mana kita merencanakan sesuatu tadi bisa ganti waktu, uang, barang, orang, tergantung konteks ya. Dan bagaimana kemudian kita mengeksekusinya dan memantaunya. Nah, yang unik adalah sumber daya yang dikelola. Kita kan sering dengar manajemen SDM, dari sumber daya manusia yang dikelola sedemikian sehingga menghasilkan sesuatu yang sebagaimana diharapkan dari pengelolaan tadi. Manajemen keuangan, kan manajemen barang. Apa yang unik waktu dibandingkan sumber daya tadi? Waktu ini dia tidak dapat disimpan, nggak bisa ditabung. Ya, kita nggak bisa ya menabung waktu ya. Mempersingkat waktu itu salah. Waktu nggak bisa disingkat, nggak bisa dipanjangin, segitu aja waktu ya kan. Nah, bagaimana kita mengelolanya sebijaksana mungkin waktu tadi. Dan waktu ini sumber daya yang langka, sumber daya yang berlimpah tapi sejatinya langka. Kenapa? Semakin dilalui semakin berkurang dia waktu, tapi seringkali tidak disadari. Dalam mitologi Yunani, waktu itu digambarkan seperti seorang dewa, seorang atau apa namanya, ini kita bicara bukan spiritualitas ya, kita bicara sejarah orang-orang terdahulu ya di dalam peradaban dunia. Mitologi Yunani itu menggambarkan waktu itu seperti orang yang botak, tapi botaknya ada belakang. Pernah nonton film Shaolin kan Pak Satya? Iya, baik. Shaolin Temple, film-film Mandarin, Jet Li segala macam gitu ya. Nah, itu kalau botak kan Depannya klotos, rambut, tapi di belakangnya rambut deka. kalau dewa waktu menurut orang Yunani kuno kebalikan. Jadi rambut di depan berurai menutupi wajahnya, di belakangnya botak. Jadi ketika si waktu ini lewat, orang tak sadar dia ada. Orang sadar ketika dia sudah lewat. Tapi begitu sudah lewat, mau diambil dan nggak bisa, licin. Nah, karena rambutnya di depan. Bisa diambil ya, nggak bisa ditarik. Tarik. Waktu kalau sudah berlalu ya sudah selesai. Seperti hanya omongan kalau sudah lepas ya, nggak bisa ditahan. Kesempatan ketika sudah lewat ya kan. Dan ada orang bilang kesempatan tidak mungkin terulang 2 kali. Emang kenapa? Bisa aja 3 kali, 4 kali. Gantung kita. Segantung gitu. Jadi tidak, waktu kalau kita lewat saja. Iya. Ada juga yang menggambarkan waktu, misalnya orang barat ya. Waktu adalah uang. Tempatnya materialis ya. Materialis. Sebegitu berharganya ya waktu. Kita mendapatkan barang dengan uang, itu kan mengorbankan waktu. Ya kan? Ada benernya juga. Kalau orang Timur Tengah bilang waktu adalah pedang. Karena waktu itu bisa membunuh kita, membunuh kesempatan yang lebih baik, membunuh kebahagiaan, membunuh keseimbangan hidup tadi gitu. Dan keseimbangan hidup dan kehidupan pribadi dan kerja ini sendiri tentang persoalan mengatur waktu ya kan. Mengatur perhatian, berarti juga di dalamnya adalah waktu, termasuk waktu memperhatikan itu sendiri. Jadi manajemen waktu adalah bagaimana kita mengelola waktu ya, berjalannya masa, tahun, bulan, hari, jam, menit, detik ya, masa ya. Jeda antar satu titik lain yang parameternya adalah ya waktu tadi. Bagaimana kita mengelola itu sedemikian sehingga pengelola tadi mencapai tujuan. Ya kalau kita bicara keseimbangan hidup dan kerja, kita tujuan hidup ya. Karena kerja dan kehidupan itu ya bagian dari sebuah kehidupan kita. Jadi bagaimana kita mengatur waktu untuk capai tujuan hidup.
Sehingga hidup harus bertujuan. Ya. Karena hidup yang tidak bertujuan, ya waktunya nanti juga akan kita habiskan dengan hal yang mungkin kita tidak tahu tujuannya apa gitu Pak. Nggak terarah ya. Baik. Nah saya jadi ingat Pak, ada pembelajaran dari guru saya gitu. Jadi katanya tuh waktu itu seperti unta Pak. Jadi katanya seperti unta tuh dengan waktu pagi itu sebagai kepalanya. Jadi intinya yang ingin diceritakan oleh guru saya itu bahwa waktu yang paling penting itu adalah waktu pagi. Karena pagi itu seperti kepala unta, sehingga kalau kepalanya sudah dipegang, maka nanti leher, badan, dan ekornya akan ngikutin. Ini sebuah metafora yang menurut saya menggambarkan betapa pentingnya salah satu bagian dari sekian banyak waktu yang kita habiskan pada kehidupan kita. Nah, lalu kemudian Pak, kita tahu nih tentang manajemen waktu, kita tahu tentang betapa pentingnya waktu gitu Pak. Lalu kemudian bagaimana nanti dengan penerapannya Pak? Kalau tadi Pak Hairil bilang salah satunya bahwa salah satu yang penting dalam memanfaatkan waktu, memanage waktu itu adalah memiliki tujuan. Dan juga kita menyadari bahwa ini adalah sumber daya yang sebegitu banyak, tapi ketika kita melewatkan, maka nanti kita sebenarnya melewatkan sesuatu hal yang besar yang tidak akan bisa kembali lagi pada kita. Nah, lalu bagaimana Pak penerapannya terkait dengan manajemen waktu dengan work-life balance Pak? Penerapannya terkait dengan tujuan tadi ya. Terkait dengan tujuan. Tujuan dari kehidupan kita itu apa? Dalam waktu yang kita lalui. Kalau kita kaitkan dengan work-life balance, di mana waktu yang kita lalui dalam satu pekan misalnya, sebut saja 5 hari untuk kerja, 2 hari itu di luar kerjaan ya, dalam 1 hari di hari bekerja itu ada jam kerja dan seterusnya. Maka pada jam kerja tujuan waktu kita itu apa? Tujuan waktu kita bekerja, berkinerja pastinya. Kalau saya lebih suka berkinerja daripada bekerja, karena berkinerja itu kita melakukan hal-hal yang penting itu dilakukan. Sementara kalau sekedar bekerja, yang penting melakukan, nanti tidak ada hubungannya atau tidak mudah dikaitkan dengan pengorbanan sumber daya, termasuk waktu di dalamnya. Jadi kalau kita ukurannya kinerja, maka sudah sepatutnya lah dalam waktu yang dilalui dengan kerja atau tujuan kinerja, selesaikan di situ. Misalnya jam kerja kita sampai pukul 4.30, maka kita racang lah semua pekerja itu usai sampai pukul 4.30. Kalau udah usai, pulang, sampai di rumah udah selesai. Udah nggak ada urusan dengan kerjaan di rumah, karena di rumah sudah ada masa depan bangsa. Generasi penerus kita yang butuh perhatian, yang waktunya juga terbatas. Pak Satya punya anak, sekarang usia berapa? Usia 9 tahun Pak. 9 tahun, lagi deket-deketnya sama bapaknya, ya kan? Apalagi anak perempuan, bapaknya sibuk mikirin kerjaan kantor sampai di rumah, ya kan? Nggak ada waktu buat main, waktu segala macam. Ini nanti mempengaruhi tumbuh kembang anak. Itu lewat masanya, anak kita sudah remaja, sudah dewasa, udah nggak bisa ditarik waktunya. Udah jadi orang dewasa, nak sini ayah bacakan cerita, kan udah nggak pas. Udah nggak mau lagi Pak. Udah nggak mau. Udah nonton Netflix jadi. Udah, bahkan anak usia 9 tahun pun sudah kadang-kadang sudah tidak terlalu dengan bapaknya lagi kan. Iya betul. Usia balita yang ke bawah itu Biasa kan dunianya udah mulai berbeda ya. mulai berbeda. Maka ya maksimalkan waktu bekerja kita untuk kerja, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu keluarga kita untuk urusan keluarga. Jadi tidak kebawa lah waktu keluarga ke kantor misalnya. Bawa keluarga pas ke kantor, curahan pikiran kita buat keluarga misalnya, udah buat kerja gitu dan seterusnya. Nah memang dengan adanya work from anywhere itu dimungkinkan fleksibilitas pembagian waktu, ukurannya tetap harus kinerja. Itu yang saya baik. Ini harus dikaitkan kinerja, target kinerja kita apa. Sepanjang terpenuhi kan kita bisa saja menyisip di antara waktu bekerja itu urusan domestik misalnya. Kebetulan misalnya ada anak kita sama gurunya perlu ada konsultasi misalnya, jurusan sekolah dalam paket sebentar, nggak ada yang masalah kan. Setelah itu kita melakukan lembur untuk membalas waktu yang tadi kita gunakan keperluan bagian dari kehidupan kita kayak gitu.
Dan itu sebenarnya sudah lazim ya kalau sebelum saya di pemerintahan, saya di konsultannya. Jadi memang tidak diikat dengan durasi kerja tetapi hasil kerja. Oke, baik. Nah, ini menarik nih. Kerja, lalu kemudian satu lagi definisi kinerja. Mungkin kita seringkali agak miss di situ ya. Seharusnya kita berpikir tentang kinerja kita gitu. Daripada alih-alih berpikir hanya terkait dengan kerja saja dan kemudian menghabiskan sekian waktu tidak dengan maksimal tadi kalau Pak Heru tadi sebutkan ya. Nah, baik Pak, penerapannya sepertinya kita sudah bahas ya bahwa kita perlu ada tujuan, lalu kemudian kita perlu memaksimalkan waktu kerja kita, waktu kinerja lah ya. Saya juga perlu mengoreksi diri saya sendiri. Kinerja, karena nanti yang dinilai adalah bagaimana dampaknya ya, dampak dari apa yang kita hasilkan ya. Nah, lalu kemudian Mbak, di luaran sana ini kayaknya kita bisa mengetahui entah itu dari Instagram, dari Pinterest, dari media sosial dan sebagainya, itu ada berbagai macam teknik ya, tips dan trik atau mungkin strategi gitu dalam terkait dengan manajemen waktu dikaitkan dengan work-life balance, Mbak. Nah, mungkin dari Pak Heril ada pandangan, Mbak, dari sekian banyak atau mungkin dari penerapan dikaitkan dengan strategi manajemen waktu itu seperti apa gitu baiknya gitu. Pertama, kita harus punya tujuan dulu ya. Tujuan Itu paling penting. Kenapa? Karena tujuan ini yang nanti akan menjadi dasar kita memprioritaskan alokasi waktu. Lalu kemudian teknis-teknis lain. Saya tujuan. Saya pikir pas ya kalau organisasi kita fasilitasi kita untuk bertujuan dengan mengisi indikator kinerja individu. Kan dari situ kita menautkan indikator satker kita apa, ya kan, yang utama ya, yang direpresentasikan oleh atasan langsung atau koordinator kita ya kan. Itu jadi dasar ya untuk kita berkinerja. Jadi kinerja atau yang indikator tadi adalah ends. Tujuan. Akhirnya kita akan tujuannya. Sementara kerja itu means, kendaraan atau alat menuju sana. Nah, dalam perjalanan kita menuju ends kita ada waktu. Atur kinerja individu 1 tahun. Ngapain kita? Kita slicing per bulan, per hari, kan per hari ya kan gitu. Nah, ada persoalan tadi ya, bagaimana kita mengelolakan ada dinamika. Betul. Di dalam bekerja untuk mencapai kinerja tadi. Dinamika peran kita sebagai karyawan, pegawai, dinamika peran-peran kita yang lain, sebagai ayah, sebagai suami, dan tentu kita juga punya tujuan kan di rumah. Kita punya tujuan macam-macam beragam tujuan, termasuk misalnya kita boleh jadi ya, tentang saya pikirkan sekarang, saya bertujuan anak-anak sekalian dapat sekolah negeri, baik di dalam maupun luar negeri. Kenapa? Karena ada kompetisi di sana. Karena ketika dia masuk dalam sebuah komunitas yang isinya orang-orang menang dalam berkompetisi, dia termasuk orang-orang yang unggul boleh dikata ya dari sisi sana. Itu pun kan jadi menyita perhatian kita. Sehingga dalam dinamika ini butuh strategi. Tadi betul. Terus lagi strategi utamanya kaitkan dengan tujuan. Tujuan rumah, tujuan kantor. Begitu di kantor pakai waktu kantor untuk kantor. Di rumah juga demikian. Nah, ketika kita bertujuan, itu jadi dasar kita membuat prioritas. Setiap kerja, setiap aktivitas, setiap rutinitas, semacam segala proses, ukuran pentingnya adalah kedekatan dengan tujuan. Oh gitu, kedekatan dengan tujuan ya. Jadi semakin dekat dengan tujuannya, maka itu lebih diprioritaskan. Penting. Dari sisi prioritas kita bisa lihat dari durasi waktu, kedekatan dengan deadline ya, atau sering disebut dengan urgensi, juga dengan kepentingan. Kepentingan itu kalau menurut pendapat saya kedekatan dengan tujuan. Jadi ketika kita sudah membagi urusan, membagi perhatian berdasarkan kedekatan tujuan, maka tinggal dilihat lagi mana yang urgent. Nah, dengan berjalannya waktu, ketika kita bisa membuat prioritas, maka kita akan terhindar dari jebakan-jebakan kemerungsung. Penting dan genting, terus ini penting, genting, berarti tidak salah dengan perencanaan tujuan kita, meletakkan ends tadi gitu ya. Nah, itu secara strategi. Jadi ibarat kata manajemen waktu, itu ada juga level strategiknya ya kan. Ada level pengelolaan kayak pengelolaan misalnya
kita curahan perhatian kita harus tepat nih. Di rumah, kantor. Di kantor dibagi-bagi lagi. Misalnya hari ini saya tadi mengisi SKP, bagi waktunya. Menyiapkan pertemuan kita hari ini, bagi waktunya. Jam sekian saya baca-baca literatur, minta tolong siapa dan apa yang bisa saya upayakan sehingga lahirlah konsep-konsep alternatif cerita kita hari ini, meskipun kita gunakan yang dari hati ke hati karena itu lebih genuine ya kan. Nanti pengelolaan. Setelah pengelolaan ada strategi operasional, yang levelnya operasional, yang tingkatannya lebih taktis, situasional yang kita hadapi misalnya dalam perjalanan. Ada taktik pengelolaan waktu yang disebut dengan commuting time. Saya hari ini memilih bawa mobil. Saya ada pilihan bawa motor. Seringkali saya bawa motor. Kenapa hari ini saya bawa mobil? Karena saya harus alokasikan waktu perjalanan saya untuk berpikir. Karena konsentrasi naik mobil itu lebih intelek daripada naik motor. Kalau naik motor kan harus lihat kiri kanan, jalannya sempit, ya kan? Kalau saya niatnya olahraga, saya naik motor. Kalau niatnya hari ini ada banyak pekerjaan dan saya harus berpikir untuk mempersiapkan perjalanan itu, saya bawa mobil. Sambil relax dengan menarik, terus memikirkan sampai di kantor langsung dituliskan, diketik dan seterusnya, ya kan? Itu commuting time. Kita bisa juga misalnya kalau naik angkutan umum bawa buku, sambil menunggu tiba di satu tempat kita bisa baca buku. Kalau yang ingin memperdalam spiritualitas bisa baca kitab suci, ya kan, bisa berzikir dan seterusnya. Itu dimanfaatkan waktu-waktu itu. Itu salah satu. Ada istilahnya cousin time dalam teori pengelolaan waktu. Kalau diterjemahkan mentah nggak enak denger ya. Bisa kurang pas. Susah saya padanannya. Intinya yang dimaksud cousin time adalah waktu jeda. Misalnya contoh, Pak Satya diundang oleh unit kerja lain rapat ya, FGD atau apa. Sambil menunggu rapat kan kadang-kala ada jeda 5-10 menit. Nah, jeda waktu inilah yang dimanfaatkan. Kalau terkait dengan konteks maksud kita berjumpa adalah membahas sesuatu, maka jeda ini membaca sesuatu situasi para pihak, orang yang hadir, memprediksi apa yang akan diperbincangkan. Sekaligus memperdalam substansi yang akan didiskusikan. Itu cousin time tadi. Sambil juga mungkin bisa melihat persiapan atau yang kurang, masih ada antisipasi di situ ya. Ada lagi strategi menghindari pemboros waktu. Untuk mengelola ya strategi ini, taktik ini, kita juga harus bisa mengidentifikasi sumber-sumber pemboros waktu. Kalau dikaitkan work-life balance, pemboros waktu bisa juga kita lihat dari sisi profesional ya, kerjaan. Ada juga pemboros waktu di sisi pribadi. Kalau kita pilah lagi di masing-masing ini punya karakteristik ya pemboros waktu yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Pun demikian dengan kantor. Kalau di kehidupan pribadi misalnya keseringan nonton TV bisa kita kendalikan. Teman yang sakit nggak bisa kita kendalikan. Meskipun dia kategori pemboros waktu, tapi itu biaya sosial yang harus kita bayar. Kalau kita nggak punya kepedulian, nanti orang nggak peduli juga sama kita kan. Nah itu nggak kita bilang, oh ini bukan pemboros waktu, ini adalah memang waktu kehidupan ya. Dan bijak juga kita melihat. Ada lagi teknik Pomodoro misalnya, 20 menit atau sekian waktu lebih panjang untuk bekerja, sekian masa yang lebih sedikit untuk rehat dalam jeda-jeda waktu ini, sehingga ada pemulihan aspek mental dan kejernihan berpikir gitu ya. Ibarat gergaji kalau dipakai terus panas dia kan, karena panas menuai jadi tutul, maka dia perlu direhatkan sebentar. Sama aja dengan konsentrasi ya. Atau kalau istirahatnya lebih panjang, durasinya berkali-kali, lebih panjang diasah dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali strategi dan taktik. Penerjemahannya bisa juga misalnya kalau alat bantunya ya, dibuat di dalam gadget kita jam sekian ngapain dan seterusnya. Ada sesuatu yang harus dilakukan, apa things to do misalnya gitu, dalam pekanan harian. Karena jika tidak ada yang lupa gitu. Macam kita belanja kebutuhan kan ke warung atau apa tempat itu, kalau nggak ada list nanti kebeli yang nggak perlu dibeli kan, yang mau dibeli malah nggak kebeli gitu kan. Akhirnya jadi ngambil-ngambil gitu aja Bu. Iya, masa gue beli ini gitu, saya beli ini gitu, padahal ini nggak penting gitu. Itu udah bikin dengan waktu kurang lebih begitu Pak Satya. Baik.